Dulu saya pikir mimpi punya rumah di Jakarta itu cuma untuk orang kaya, penikmat privilege struktural, kelompok ekonomi mapan bergaji 2 sampai 3 digit per bulan, atau yang sudah punya warisan. Saya bukan pejabat, bukan konglomerat. Saya bekerja dengan gaji standar cukup saja untuk kehidupan sehari-hari, tapi saya anggota koperasi. Dan disinilah saya sekarang, tinggal di flat Menteng. Bukan cuma numpang selfie, tapi benar-benar hidup dan menetap. Yang kami perjuangkan di sini bukan cuma bangunan, tapi ide. Bahwa masyarakat kelas menengah, milenial, Gen Z, berhak punya ruang tinggal yang layak. Dekat dengan tempat kerja, dekat dengan fasilitas publik, dekat dengan hidup. Iya, kalau pertamanya mungkin malah saya nggak ada optimisnya sama sekali. Saya termasuk pesimis kayak gitu. Aku ya dulu sudah ada kerjaan di Jakarta sebelumnya, tapi bukan kerjaan yang full, mungkin kayak project aja gitu. Jadi dari situ saya mikir, setelah melihat-lihat kayaknya nggak mungkin deh saya punya rumah di Jakarta yang layak kayak gitu. Mungkin saya bisa, tapi saya mungkin harus ke pinggir gitu. Dan itu bukan opsi buat saya. Lebih tepatnya saya berdiskusi dengan istri sih waktu itu. Istri punya tawaran ikut di rumah flat Menteng ini. Jadi kami saya mulai ada harapan sih kayak, oh ini kayaknya oke nih kayak gitu. Nah awalnya juga saya belum yang optimis 100% gitu. Tapi setelah ikut langsung, nah di situ saya baru ngerti kayak gitu. Oh ternyata ini oke nih. Kalau kita melihat sistem koperasi yang sebenarnya seperti itu, seperti apa yang dipikirkan oleh Bung Hatta sebagai inisiator koperasi, bapak koperasi kita, koperasi akan relevan ya sampai saat ini dan mungkin sampai nanti ya kayak gitu. Tapi mungkin kalau bagi saya yang tidak relevan itu ya orang-orang yang membuat sistem koperasi yang sudah ada ini apa ya digunakan sebagai hal lain kayak gitu yang akhirnya mungkin kayak sekarang terkenal kemarin sempat kenal ya beberapa tahun ke belakang kayak contohnya koperasi simpan pinjam yang ya pinjam aja tanpa simpan kayak gitu. Hal kayak gitu sebenarnya mencederai ini apa namanya makna koperasi kayak gitu. Nah setelah saya gabung di koperasi serba usaha rumah flat Ngenteng, di situ saya melihat benar-benar, nah ini nih koperasi yang dibikin di Burata kayak gitu. Semuanya bergotong royong, semuanya dibicarakan, semuanya dimusyawarahkan, terus di sini tidak memberatkan kayak gitu. Ya sekarang bagi kami koperasi adalah salah satu apa ya media yang paling baik kayak gitu. Kami sempat nyoba teman-teman tepatnya itu sempat nyoba mungkin kalau dengan PT seperti apa, dengan CV seperti apa dan sebagainya. Nah ternyata yang paling baik untuk kami saat ini adalah koperasi gitu. Kekhawatiran itu pasti ada ya. Nggak mungkin lah kita nggak khawatir dengan semua itu gitu. Ya namanya kita kolektif pasti masalah-masalah itu akan timbul gitu. Nggak mungkin kita eh, tidak ada masalah sama sekali itu kayaknya impossible juga kayak gitu kan. Nah, tapi kami sejak awal sudah apa ya mencoba mengurangi atau mungkin kita menyiapkan dahulu kayak gitu beberapa hal yang mungkin bisa jadi nanti ini akan jadi masalah nih kayak gitu. Jadi pertama memang kami jelaskan dulu kayak gitu walaupun ya kami kenal lebih dulu, kami berteman kayak gitu tapi semuanya ya nggak kekeluargaan aja gitu, nggak yang asal kayak kita kayak ya oke dengan lisan aja walaupun asasnya kooperasi juga kekeluargaan tapi semuanya kami bikin perjanjian gitu yang semuanya istilahnya perjanjiannya sah di mata hukum begitu, bukan yang kayak sekedar omong-omong aja gitu. Nah, itu pertama untuk ya mencegah ya untuk ya daripada kita nanti udah terlanjur mending mencegah dari awal itu. Terus juga kalau kami memang ada problem atau apapun memang selalu kami bicarakan kayak gitu. Nah, itu juga yang jadi hal-hal yang bisa apa ya membantu sih ya Mbak ya untuk mengurangi masalah-masalah yang timbul kayak gitu. Misalkan nih ada satu masalah apa gitu ya nanti kita obrolkan. Nah, dan kami tetap menjaga apa ya privasi masing-masing gitu semuanya tetap unitnya sendiri itu adalah privasinya sendiri-sendiri. Nah mungkin kalau
ruang bersama inilah baru yang kita obrolkan kayak gitu. Terus kami bikin aturan-aturan juga, misalkan nih kita nggak bisa lagi teriak-teriak atau nyanyi-nyanyi keras gitu setelah jam 9 malam seperti itu. Atau mungkin setiap setelah saya menggunakan area publik lampunya dimatikan atau apa kayak gitu-gitu, hal-hal sederhana seperti itu sih yang saya rasa bisa mencegah konflik ya kayak gitu. Yang sebelumnya saya tinggal di mana dan sekarang berpindah di sini, dan keseharian saya juga akan berubah gitu, pekerjaan semuanya berubah. Jadi bisa dibilang saat saya pertama tinggal di rumah flat menteng ini menjadi apa ya, titik balik atau mungkin menjadi kehidupan yang baru gitu ya bagi saya. Jadi sebelum-sebelumnya kerjaan-kerjaan saya sebelumnya juga saya tinggalkan total. Saya mencoba pekerjaan baru di sini, terus kebiasaannya juga baru juga kayak gitu. Contohnya sebelumnya saya tinggal di luar Jakarta yang dimana nggak ada tempat di luar Jakarta yang transportasi publiknya bagus kayak gitu. Nah, sedangkan di sini kami punya privilege, apalagi di sini lokasinya paling yang bisa dibilang salah satu yang paling strategis ya kayak gitu ya. Jadi eh, kami dekat dengan transportasi publik kayak gitu. Akhirnya saya merubah yang awalnya saya selalu menggunakan kendaraan pribadi. Sekarang saya tidak punya kendaraan di sini. Jadi kemana-mana saya menggunakan transport publik kayak gitu. Itu menjadi hal baru juga kayak gitu. Terus dengan lokasi yang seperti ini juga kerjaan juga akhirnya baru seperti itu kan. Terus saya juga menempuh hidup baru dengan istri kayak gitu. Jadi semuanya serba ini, dan juga sebelumnya kan saya selalu tinggal di rumah tapak karena memang saya nggak pernah nyaman di rumah vertikal kayak gitu sebelumnya. Eh, tapi di sini ini dengan kami batasi di 4 lantai ya kayak gitu. Sebenarnya kami itu awalnya mungkin terbatas gitu, tapi akhirnya bagi saya ini kayaknya ini oke nih kayak gitu kan, nggak terlalu tinggi juga, dan mungkin masih merasakan karena di sini juga eh, gedungnya tidak ini ya, tidak menghabiskan semua lahan kayak gitu, masih ada halaman depan dan belakang, masih ada pohon, masih ada taman kayak gitu. Ini eh, jadi tempat yang baru tapi tetap nyaman kayak gitu. Dulu saya pikir mimpi punya rumah di Jakarta itu cuma untuk orang kaya, penikmat privilege struktural, kelompok ekonomi mapan bergaji 2-3 digit per bulan, atau yang sudah punya warisan. Kalau kami, masyarakat biasa, bisa menciptakan ruang hidup seperti ini lewat koperasi, kenapa negara tidak bisa? Kenapa developer justru membangun lebih banyak mall ketimbang ruang tinggal? Kenapa Jakarta dibiarkan tumbuh keluar, memaksa kita tinggal 40 km dari tempat kerja? Hanya karena katanya harga tanah di kota terlalu mahal? Kapan pemerintah bisa mulai mendengar suara orang yang hanya ingin tempat tinggal sederhana di kota yang mereka hidupkan setiap hari? Saya cuma orang biasa, saya kerja, saya bayar iuran, saya ikut rapat. Dan sekarang saya bisa tinggal di Jakarta. Bukan cuma sebagai penyintas urbanisasi, tapi sebagai warga kota yang utuh. Flat menteng bukan solusi tunggal, tapi ini bukti bahwa mimpi punya rumah bisa dibagi rata. Nyata, asal kita sepakat untuk nggak rebutan mimpi itu sendiri. Hari ini saya bangun di tengah kota, saya bisa naik sepeda ke kantor, saya bisa hanya jalan kaki beberapa menit ke transportasi umum, saya nggak buang waktu 3 jam di perjalanan, saya punya tetangga yang bukan cuma senyum di lift, tapi kami adalah komunitas gotong royong mengusahakan ketentraman bersama.